Halo, bapaknya ada. Long time no see. Balik lagi sama gua. Gua lah pokoknya. Ya pokoknya sebelum kita mulai, jangan lupa lah buat support kita dengan like, comment, dan subscribe video-video kita. Terus juga ya jangan malu buat ngeluarin opini-opini kalian. Ya pokoknya keluarin aja lah apa yang kalian punya di kepala kalian gitu. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya berdoa untuk agama dan masing-masing. Enggak. Jadi hari ini kita bakalan ngomongin tentang sebuah film yang pernah viral sebenarnya, dari short movie sampai akhirnya diangkat ke layar lebar dan boom, meledak di pasaran. Bahkan film keduanya itu tembus sampai 1 juta penonton gitu, padahal di masa Covid. Ya, support film-film Indonesia. Gue mau bakal ngomongin tentang film Makmum sama dua kerabat gue ini. Jadi stay tune di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Kenalan dulu nih, ya enggak? Siapa bang namanya? Gue kenalin sebagai untuk kenalan. Gue Mikdad. Ya ketawa dulu dong. Abang sebelah namanya siapa? Pedro bang. Pedro. Oke, ada Bang Mikdad sama Bang Pedro. Pedro Santoso. Gua mau langsung aja gitu biar nggak lama-lama. Lu berdua udah pada nonton kan pastinya nih. Udah. Dari yang short movie sampai yang film layar lebarnya gitu. Langsung aja deh gitu gua tanya, menurut kalian gitu, film Makmum sendiri itu apa sih gitu? Terlepas dari genre horornya gitu, adakah hal lain yang apa ya, yang nyita perhatian kalian gitu dari film Makmum ini? Kalau dari gue, film Makmum itu film orang sholat. Makasih. Enggak. Horor. Maksudnya tentang edukasi kali ya, kalau menurut gue. Edukasi terhadap apa tuh? Edukasi, banyak sih pandangan sebenarnya, banyak pandangan tentang film ini. Salah satunya mungkin ada orang yang berpandangan, lu jangan sholat malam ya, Ge. Ya. Lu nggak usah sholat malam ya, Ge, ntar ada setan, ada yang gangguin. Karena emang scene viralnya itu pas si doi lagi sholat, terus makmumnya itu jin. Iya. Mau yang film pendek, mau yang panjang. Iya. Kan ada juga tuh yang kayak gitunya. Nah, cuman kalau menurut gue pribadi, film Makmum ini kayak apa ya? Biar ngasih tahu orang-orang kalau lagi sholat tuh emang banyak gangguannya gitu. Jadi gimana caranya lu ngalahin nih setan gitu loh. Soalnya emang ada setan yang ngegangguin kalau kita lagi sholat gitu ya, biar nggak kusuk kan. Orang kita kalau lagi sholat kita harusnya kan kusuk kan. Harus. Udah pokoknya fokusnya ke Allah aja ya kan. Ya. Nah kalau ini si setan ada, sebenarnya namanya hibzi. Koir kalau gitu. Bukan hibzi. Kalau hibzi koir. Hinzib. Nah, nama Hinzib. Nah, kok hibzi sih anjir. Namanya hinzib. Setan yang emang ada ngegangguin kalau kita lagi sholat tuh pasti dia selalu ada. Cuman kalau si hinzib ini Menampakkan dia. enggak, dia malah justru nggak menampakkan. Dia malah justru kayak ngegangguinnya. Lu pernah nggak sih lu lagi sholat, lu mikirin ntar gua kondangan pakai baju apa ya anjir? Oh, pikirannya kemana-mana, pikirannya. Iya. Pikirannya kemana-mana. Jadi ngegangguin pikiran kita malah justru. Si Hinzibnya ini. Nah, pikiran biar kita terus mikirin dunia gitu. Soalnya kan kalau udah sholat kita harusnya lillahi ta'ala. Iya. Kalau Allah aja udah. Iya. Udah hubungannya kan hablum minallah. Habluminan. Belum nas. Mas
Tolip. Mas Mikdad. Tolip. Bahan habis nih diantem di semua nih. Anjing. Habis nih bahannya. Diantem di semua. Pikiran ngomong setengah. Juga disisain gue. Iya. Apa dong nih gue? Lu nangkepnya tentang apa? Kalau pelanggaran sih lebihnya Kartu kuning. bisa tergantung wasit deh, tergantung wasit. Pelanggarannya gimana? Habis bahan. Pelanggarannya gimana pelanggarannya? Ya yang kita bisa lihat kan tuh dari film Makmum itu adegannya ada di lingkungan pedalaman. Iya. Pedalaman kampung Iya, yang dimana kampung itu kan ada istilahnya masih percaya tentang hal-hal mistis gitu, kuat banget lah orang-orang kampung tuh mistisnya kuat. Iya. Tahayul juga gitu masih dipercaya sama mereka gitu. Jadi udah gimana? Jadi di situ ada pelanggaran gitu yang dilakuin Nah. sampai akhirnya hal itu terjadi gitu. harusnya tuh kita juga sebagai pelajaran. Berarti kalau misalnya kita masuk ke kampung orang jangan sembarangan. Nah, kayak Jaga misal etika. tahayul yang kalau maghrib lu nggak boleh keluar rumah gitu-gitu lah ya. Iya. Lebihnya ke situ sih kalau dari gua mah. Jadi poin utamanya adalah peraturan-peraturan yang secara nggak sengaja dilanggar gitu. Iya. Ya jadi gitu kesimpulan berdua tentang film Makmum ini, dan gue bakal nanya lebih lanjut lagi karena banyak gitu dimanapun orang-orang yang nonton film Makmum karena scene yang dia lagi sholat gitu, dia lagi ibadah, terus ada makmumnya yang merupakan jin, itu malah jadi apa ya, malah kayak Nakutin orang. iya kayak nakutin orang, bahkan sampai yang merasa takut jadi nggak mau buat sholat malam dan sebagainya gitu. Menurut kalian itu gimana? Ya itu kesalahannya dari film, bukan kesalahan sih sebenarnya. Dia mungkin ada penjelasan juga. Ada penjelasan juga dari novelnya. Ada novelnya nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Ada. Dia tuh short movie dokumenter jatuhnya. Oh iya, gue tahu. Kalau yang short movie itu yang di pesantren ya? Iya, di pesantren. asrama dia. Iya. Oh, yang anak perempuan ya? Santriwati ya? Iya, santriwati. Banat ya. Banat. Iya, kalau yang short movie-nya kan dia malam mau sholat tahajud ya kan. Terus pas dia lagi sholat karena digangguin ngerasa ada yang ngikutin ya kan. Iya. Gue minta top up. Karena ngerasa ada yang ngikutin, terus gitu-gitu dah pokoknya. Nah, kalau yang di film panjangnya nih Layar lebar. ya yang layar lebarnya tuh yang Titi Kamal. Iya. Dia mungkin ada penjelasannya juga. Soalnya ada scene si siapa? Rini. Ali siapa ya? Ali cowoknya? Sakib. Ali Sakib. Iya, siapa dia itu gue lupa namanya. Pas dia ketika sholat malam juga, pas dia sholat di musola, kalau nggak salah musola, masjid gitu, di Iya. pesantrennya tuh Suruk gitu Heeh. deh. Pas malam dia sholat juga, ada juga yang ngikutin makmum, tapi dia lebih banyak malah justru. Itu bukan manusia semua. Goib Goib nggak kelihatan. Tapi si alinya ini jadi tetap aja khusyuk. Tuh. Oh, jadi itu malah dijadiin dorongan buat dia lebih khusyuk beribadah lah. Itu mungkin dia ngerasa, ya gua emang kalau orang udah lagi khusyuk sholat gimana sih, kan pernah dengar nggak sih siapa sih nabi yang digigit sama nyamuk lagi sholat, tapi nggak mau disingkap, biarin aja. Oh iya, gue pernah dengar itu cerita. Iya. Ya kan, pernah nggak sih dengar? Lupa. Kalau kita nih kan sholat nih, jangan kate nyamuk ya kan, Iya. kita gatel aja nih padahal nggak ada apa-apaan, kita garuk dong. Iya. Garuk, asal nggak lapar nih, misal ya Allah lapar, kerutuk Iya, kayak ada reaksi tersendiri gitu kan, Nah. dorongan tubuh buat ngelakuin hal itu. Iya, kalau apalagi itu kan kalau setan. Nah mungkin justru di situ kalau menurut gua bukan bacaannya, kayak dikasih taunya tuh di situ mungkin ya. Iya. Kayak dikasih tahu nih, ini loh, lu sholat harusnya lebih khusyuk, lebih ke situ sih.
karena ada makmum goib ini harusnya lu bisa lebih khusyuk gitu. Antara ada makmum goib mau nggak ada makmum goib, pokoknya lillahi ta'ala. Sholat apapun ya lu tujuannya ke situ harus lu khusyuk. Benar. Terlepas dari ada atau enggaknya tuh makmum goib gitu. Itu poin pentingnya. Jadi kayak apa ya? Kayak bukan bertujuan buat nakutin sebenarnya film makmum itu sendiri. Tapi emang kan banyak juga yang takut gitu loh. Iya, jadi banyak soalnya kayak gue kalau baca di media sosial kayak di Instagram atau Twitter yang bahas-bahas tentang film makmum itu sendiri, banyak komennya yang malah kayak gue jadi takut sholat malam nih, gue jadi takut nih kalau mau sholat di jam-jam segini gitu. Menurut lu sendiri itu gimana? Ya kalau buat masalah hal gaib ya dalam Islam kan kita juga diajarin buat percaya dengan adanya hal itu. Tapi jangan jadi patokan, bukan jadi patokan sih. Jadi kenyataan dalam hidup gitu. Jadi jangan dibawa parno lah gitu. Jangan dibawa parno. Terus yang ada malah jadi kayaknya berpikiran kesuges lah. Iya. Jadi kena suges beneran ada gitu. Jadi kita benar-benar percaya mah tapi jangan terlalu iyain. Gimana ya maksudnya percaya ada kehidupan di alam lain selain alam kita, tapi jangan lo jadiin itu buat terlalu mikirin itu gitu. Jadi kendor ibadah kita karena jadi kita jadi kalah sama setan. Iya benar. Padahal kan manusia kan sebaik-baiknya ciptaan gitu. Kenapa ya kalah sama yang seburuk-buruk ciptaan? Benar. Gitu. Jadi pada intinya adalah film makmum bukan bertujuan buat buat nakutin lo semua biar nggak tahajud atau nggak sholat di jam-jam malam gitu. Justru itu sebenarnya ngingetin lo buat ya udah gitu, ibadahlah yang khusyuk gitu loh. Di jam berapapun ya udah lillahi ta'ala gitu. Mungkin ada kalau misalnya buat sentilan juga nih orang-orang yang terutama yang laki-laki ya, yang emang masih suka sering sholat sendiri nih, adanya film itu tuh mungkin biar lu harusnya jamaah, lu kan laki anjir. Iya benar. Laki tuh harusnya sholatnya jamaah, sholat di musola gitu. Kalau nggak ada musola nih, lu ajak siapa misalnya abang-abang gorengan, bang berhenti dulu sholat, mampir sini ke rumah ngopi. Iya nggak apa-apa. Habis ngopi sholat, enakin dulu. Intinya ibadah mah jangan pernah lepas. Situ mungkin ya salah satu poinnya juga ke situ. Salah satu poin yang lo tangkap lah dari film makmum itu ke arah situ. Jadi lo tangkap apa ya? Lebihnya sih bener ke ibadah, nggak ada lain nggak bukan gitu. Ya, emang nggak kemana. Masa nggak kemana gitu kan? Ya namanya kita pernah ngaji. Buat masalah ibadah pasti tantangan itu ada. Pasti. Ya kan, model-model sholat mah orang-orang kayak kita aja deh. Mager. Belum lagi pas ke kamar mandi pikiran, kamar mandi tempatnya yang begituan. Ya kan, kamar mandi tempatnya setan. Tuh pas lagi wudhu apa bagaimana? Jangan kan sholat, wudhunya aja digangguin. Udah ada punya pikiran kayak gitu. Pasti banyak tantangannya di situ. Ya Allah ngeliat kita. Semane lo lo lagi butuh sama gue ya ngukur. Patokan ukur, lo lagi ngeliatin, gue kasih ujian begini, lo berhasil gak lulus? Kalau emang lulus berarti keren, ntar gue naikin lagi pangkat derajatnya, lebih tinggi lagi ujiannya gitu. Jadi intinya film makmum itu emang menekankan buat ibadah khususnya sholat gitu. Terlepas dari adanya makmum goib atau enggak ya balik lagi lah gitu, maksudnya ke khusyuan diri pribadi gitu. Gimana lu bisa ngelawan rasa-rasa itu, lagian kayak sebenarnya setan tuh ada di mana aja ya enggak sih? Bukan cuma kayak makmum gitu, tapi ya itu rasa mager juga bawaan dari dia, ya kan, pikiran mana-mana juga bawaan dari dia gitu. Jadi emang intinya film makmum menekankan tentang ibadah itu tersendiri gitu. Ini balik lagi nih, gue sebenarnya rada penasaran. Penasaran apaan? Lo kenapa gue? Udah salah apa nih? Enggak gitu, kita masih lanjut ngomongin film makmum. Film ini kan bersequel gitu kan. 1, 2 gitu. Makmum 2 ini kan yang kemarin booming banget tuh. Sampai bahkan kalau di bioskop aja, di beberapa bioskop gitu,
karena kabarnya Makmum ini di Semarang bertahan di bioskop sampai 47 hari gitu, 1 juta penonton lebih, dan banyak kejadian kesurupan. Iya, jadi pas lagi nonton film itu ada penontonnya yang kesurupan gitu. Aduh. Iya, menurut lu apa ya, dari film gini efek visual gitu emang bisa sampai gitu? Terlepas dari suges atau apa gitu? Sebenarnya kalau film Makmum sendiri ya, emang dia tuh bukan setannya, setannya tuh emang serem. Kalau serem emang, karena satu pakai mukena, ya kan? Iya. Nggak kepikiran sih. Nggak, kalau pocong kan ten cover. Sekarang kalau misalnya pocong tinggal dibuka tali sepatunya, tali pocong dibuka. Ini tali silaturahmi sebenarnya. Tali pocong dibuka, udah, ya kan? Udah apa? Jadi kuntilanak. Enggak, maksudnya nggak kepikiran sih kalau gue setan perempuan terus abis itu pakai mukena, pakai seragam apa ya, pakaian ibadah gitu ya. Karena kalau gue lihat yang dari film Makmum 1, kalau film Makmum 1 dia itu kejadiannya karena kebakaran. Ya. Ya, kebakaran tuh lagi sholat. Si setannya pertama sebelum jadi setan dia sholat, habis sholat terus kenapa begitu, pokoknya di kamarnya kebakar lah, terus dia hangus juga. Nah yang kedua ini yang menurut gua ada rancu, nggak ada makmumnya. Iya, ada rancu. Iya, malah justru yang makmum, ada scene makmumnya tuh pas temennya yang di kampungnya kan, titik amal pulang kampung kan tuh. Iya, pulang kampung. Nah pas di kampungnya kan ada punya teman tuh perempuan juga. Iya. Nah pas anaknya sakit apa dia sholat malam, ini dia yang digangguin, malah bukan si Titik Amal. Dia yang dimakmumin gitu. Titik Amal juga digangguin. Cuman nggak intens kayak di Makmum yang pertama. Emang tujuannya nyeritain si Makmum ini. Dan setan yang keduanya ini juga emang kayak lebih ke hutan larangan. Iya, tapi for your information aja, kalau di Makmum 2 setannya pakai behel. Tonton deh, belum nonton, lu tonton deh, belum nonton. Setannya pakai behel. Tapi emang serem sih itu, setannya gila. Kayak tuh setan itu. Jadi emang ngaruh sih kalau menurut gua buat yang tiba-tiba kesurupan. Apa gara-gara satu, pertama kesuges, ya kan? Pikiran kosong. Bukan kosong, anjir gua udah takut. Setan gitu. Kalau nggak takut, yang kosong itu pasti dia cepet banget masuknya tuh. Masuknya. Apalagi kalau bioskop kan situasi gelap. Ke tempat mana juga pasti kan ada dong dia. Iya, pasti lah. Di mana-mana juga ada, apalagi bioskop gelap model begitu. Kedap pula. Nah, ya mungkin ya masuk akal masih karena visual mungkin dari situ juga, terus dari lari ke suges. Ya udah ke situ lah. Berarti balik lagi ke tentang sugestinya dia ya. Terkadang juga emang ada yang manusia kayak gitu keturunan punya apa ya, kayak indigo lah. Anak indigo, IndiHome, terus banyak kan. Nah, tuh jadi mereka bisa merasakan gitu kehadiran kehadiran setan. Terus habis dari situ apa ini padahal setan nih yang kita tonton setan di Makmum, tapi nih setan juga ikut nonton mungkin. Nah, gue juga pengen nyampein perasaan gue selama begini punya perasaan apa selama hidupnya, apa punya masalah sama orang, gue pengen sampein sama dia. Kalau kesal mungkin ada gitu ya. Dari mungkin gitu kan, kita namanya kita orang nggak tahu, kali aja ada gitu dari anak indigo ini baru berasa di sini ada nih. Kan biasanya kan gitu tuh anak-anak indigo, di sini ada nih penampakannya kayak gini. Dia pengen nyampein sesuatu, pengen nyampein sebuah pesan, baru dia masuk ke tubuhnya anak. Tapi emang banyak yang kesurupan. Banyak banget yang kesurupan. Makanya kan gue sempat yang apa ya, awalnya pertama kedua gitu sempat nggak percaya gitu kan. Tapi makin kesini karena kejadiannya makin intens, makin sering juga gitu yang kesurupan, gue jadi apa mungkin nih gitu efek visual ini bisa apa ya, maksudnya bisa menimbulkan kayak kesurupan pas lu lagi nonton dan segala macem gitunya loh. Berarti kan apa ya, dari
kitanya juga penonton, balik lagi kan ke penonton gitu, kitanya juga ya harus bisa mencerna dengan baik gitu kasarnya ya kan. Ya kayak balik lagi gitu, kalau emang lo merasa takut atau merasa terdorong ke arah yang negatif kayak dengan lo nonton Makmum terus lo jadi takut buat sholat, atau film itu malah lo anggap buat ngajarin lo biar nggak sholat malam, itu kan ya balik lagi ke diri lo gitu. Karena Pedro tadi ngomong buat itu balik lagi buat kehusyuan diri kita sendiri gitu, buat kembali ke jalan yang benar kayak gitu. Jadi emang itu efek visual yang terlalu dijadiin suges lah ya. Suges. Iya, lebihnya sih ke situ. Oke, jadi intinya film Makmum ini sendiri bukan buat ngajarin lo ngejauhin sholat gitu, atau nakut-nakutin lo kalau lo sholat lo bakal dimakmumin sama jin atau setan atau semacamnya gitu, tapi lebih kepada pengingat aja biar lo bisa lebih khusyuk gitu di luar adanya makmum ini atau enggak gitu loh. Ya intinya tentang ibadah lah film Makmum ini. Dan buat kalian yang belum nonton mungkin bisa coba ditonton dulu, tapi pastiin jangan terlalu suges biar nggak kesurupan. Iya, benar. Oke? Banyakin pikiran aja deh. Apaan aja pikirin. Iya, utang tuh lagi. Kasbon, pay letter semuanya, cicilan Shopee, ngeri tuh. Pikirin tuh deh. Jangan sholat deh yang benar, sholat aja deh yang benar. Ya, karena itu kembali lagi film yang ngajarin banget tentang ibadah gitu, tentang gimana spiritualitas lu terhadap apa ya, ketuhanan gitu lagi diuji gitu. Iya. Kembali ke yang Mas Mikdad bilang tadi gitu, derajat lu bakal naik kalau lu bisa ngelewatin itu gitu. Jadi itu bukan anjuran buat nggak sholat. Iya. Dijauh-jauhin pikiran kayak gitu, oke? Jadi gitu aja dari kita, dari gua, Bang Pedro, Mas Mikdad. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung kita terus di ajang Panasonic. Ya oke, jangan lupa di share juga ke teman-teman lo. Sampai sini aja Skenanya Project, ketemu lagi minggu depan. Bye bye.